Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Rumah Guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan induksi matematika. Pada kesempatan ini saya akan bahas dulu satu bagian, sehingga pada kesempatan ini saya buat pelajaran induksi matematika bagian 1. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain bisa saya upload untuk bagian 2 dan bagian 3. Oke, sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja ke materinya. Ini dia materi kita tentang induksi matematika bagian 1. Pertama sekali kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran atau bisa jadi berpikir ya, salah satu kegiatan berpikir atau salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Penalaran deduktif itu maksudnya proses berpikir dari keadaan umum ke keadaan khusus sesuai dengan bukti yang sudah ada. Untuk mendalami apa maksud dari penalaran deduktif ini, silahkan lihat di Google. Ya, di Google banyak dijelaskan tentang bagaimana penalaran deduktif dan apa contoh-contohnya sudah dijelaskan di Google sangat jelas ya. Kalau di sini saya jelaskan nanti terlalu panjang durasinya. Kita lanjut ke langkah-langkah induksi matematikanya. Nah, ada 3 langkah ya. Kalau ada soal tentang induksi matematika, 3 langkah ini kita harus lalui. Ada sebagian buku saya lihat hanya mencantumkan 2 langkah, tapi tidak apa-apa ya, tapi maksudnya tetap sama. Langkah kedua dan ketiga biasanya ada di sebuah buku saya lihat digabung. Untuk kesempatan ini saya bedakan ya antara langkah pertama, kedua, dan ketiga. Tapi pada dasarnya walaupun ada yang menggabung langkah kedua dan ketiga, maksudnya sebenarnya sama. Langkah pertama, buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Ini langkah pertama ya. Nanti kalau kita sudah membuktikannya benar untuk N sama dengan 1, maka kita lanjut ke langkah kedua. Kalau sudah selesai kita buat langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga. Apabila langkah pertama tidak benar, ini kan kalau buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Apabila tidak benar, maka tidak perlu kita teruskan untuk langkah kedua dan langkah ketiga. Kita lanjutkan ke contohnya ya, supaya lebih mudah dipahami. Buktikan melalui induksi matematika. Nah, nanti kalau ada soal tanpa menyebutkan melalui induksi matematika, itu sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi apabila ada pertanyaan, buktikan bahwa 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sama dengan N kuadrat tambah 3N. Tanpa menyebutkan melalui induksi matematika, kita sudah memaklumi bahwa maksud pertanyaan itu adalah kita membuktikannya dengan induksi matematika. Pada contoh ini saya sebutkan melalui induksi matematika ya. Untuk seterusnya bisa saja tidak saya sebutkan. Buktikan melalui induksi matematika bahwa 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N. Sebenarnya pelajaran deret ini kan deret aritmatika ya. Deret ini sudah dipelajari ketika SMP, di mana 2N tambah 2 ini adalah rumus suku ke N-nya, atau disimbolkan dengan UN. Dulu di SMP tentu ada pertanyaan seperti ini. Tentukan rumus suku ke N dari 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik. Lalu kita cari, dapatlah 2N tambah 2 ya. Jadi kita tidak bahas lagi di sini bagaimana cara menentukan rumus suku ke N. Nah, di sini kita tinggal meneruskan saja. Jadi pertanyaan ini adalah buktikan bahwa 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N.
sebenarnya n kuadrat tambah 3n ini adalah Sn-nya. Jadi ini adalah rumus suku ke n-nya, ini adalah Sn-nya atau jumlah n suku pertamanya. Oke, kita jawab ya. Kita ikuti dulu langkah pertama tadi. Ini maksud satu ini adalah langkah pertama tadi. Kita harus buktikan bahwa benar untuk n sama dengan 1. Cara membuktikannya, kita ambil aja dari sini dulu. Ya, 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Yang ini ya, yang ini kita ambil persis, taruh kemari. Kemudian, setiap n ganti dengan angka 1. Karena di sini dikatakan untuk n sama dengan 1. Maka setiap n kita ganti dengan 1. Ini n, ini n, ini n. Ya, kita ganti dengan 1. Sehingga dia menjadi 2-nya tetap 2. N-nya ganti dengan 1, titik ini kali maksudnya ya. 2 kali 1, kemudian tambah kita tulis lagi tambah, 2 kita tulis ulang 2. Sama dengan tulis ulang, N kita ganti dengan 1, kuadrat kita taruh kuadrat, tambah tetap tambah, 3 tetap 3, N kita ganti dengan 1. Ya. Ini titik ini kali maksudnya. Kemudian kita selesaikan ini, kita selesaikan sehingga dia menjadi 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4. Sama dengannya tetap. Kemudian ini 3 kali 1 ini 3 ya. 3, 1 kuadrat ini 1, berarti 3 ditambah 1 juga 4. Ruas kiri 4, ruas kanan 4. Jadi ini sama-sama 4, artinya benar untuk N sama dengan 1. Nah, kalau benar untuk N sama dengan 1, maka kita boleh meneruskan ke langkah kedua. Oke, sekarang kita teruskan ke langkah kedua. Saya tuliskan di sini soal tadi ya, supaya kita mudah melihat. Ini soal tadi. Kita teruskan untuk langkah kedua. Langkah kedua tadi, kita menganggap untuk N-nya sama dengan K. Jadi 4 ditambah 6 tambah 8. Ini kita ambil dari soal persis. Tambah titik-titik. Tambah. Nah, di sini kita ganti 2K tambah 2. Kenapa? Karena kita menganggap N itu sama dengan K. Sehingga ini soal tadi. N ini kita ganti dengan K. Sehingga dia menjadi 2K tambah 2. Ya, ini dia. 2K tambah 2. Sama dengan di soal tadi kita buat juga sama dengan di sini. Kemudian N kuadrat kita ganti dengan K kuadrat. Tambah 3N kita ganti dengan tambah 3K. Ya, ini untuk syarat kedua ya. Ini bukan untuk dibuktikan ya. Kita menganggap bahwa dia juga benar untuk N sama dengan K. Nah, sekarang baru kita buktikan di nomor 3. Di syarat nomor 3 ya, kriteria nomor 3. Buktikan bahwa benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, di sini agak panjang sedikit jalannya. Pertama sekali kita tulis dulu 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Tambah 2K tambah 2. Ya, artinya yang ini kita tulis, yang ini. Yang ini persis kita tulis sampai di sini. Ya, yang ini persis kita pindahkan. Nah, lalu tambah. Nah, kemudian setelah tambah, kita buka kurung siku. Kita buka kurung siku. Kemudian kita kembali ke soal yang ini. Soal yang ini angka 2. Kita tulis ulang angka 2. Kemudian ini N. Kita ganti N itu dengan K tambah 1. Kenapa? Karena di sini kita ingin membuktikan dia juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Ini ya. Jadi, 2 dari soal kita taruh 2. N ini kita ganti dengan K tambah 1. Tapi kita letak dia dalam kurung ya. Kita letak dia dalam kurung. Kemudian di soal ini ada tambah. Kita buat juga di sini tambah. Nah, di soal 2 kita buat juga 2. Kemudian kita tutup kurung sikunya. Karena di sini kita buka kurung siku. Di sini kita tutup kurung siku. Lalu sama dengan di soal ya. Kita buat juga sama dengan di sini. Kemudian di sini N kuadrat. Kita ganti dengan K tambah 1 kuadrat. Kemudian di sini tambah, kita buat tambah. Kemudian ini 3N. Kita ganti, 3-nya tetap, N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Kita buat dalam kurung, K tambah 1-nya. Selanjutnya,
Coba perhatikan dari sini, 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2K tambah 2. Ini ya, ini sebenarnya dia adalah K kuadrat tambah 3K. Coba perhatikan ini 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai sini. Ya ini kan sama dia, sama sampai kemari. Sama, sehingga karena dia sama, maka ini boleh kita gantikan dengan K kuadrat tambah 3K. Kita taruh di sini ya. K kuadrat tambah 3K. Lalu di sini ada tambah, kita buat tambah. Buka kurung siku, kita buka kurung siku. 2, kita buat 2. K tambah 1, kita buat K tambah 1. K tambah 2, kita buat tambah 2. Ya, jadi ini yang ininya kita tulis ulang di sini. Kemudian yang ini tadi kita ganti ya. Kita ganti dengan K kuadrat tambah 3K. Kita ambil dari sini. Sama dengan, tetap sama dengan. Kemudian ini kita tulis ulang. Yang atas ini kita tulis ulang di sini. Oke. Selanjutnya K kuadrat tambah 3K. K kuadrat tambah 3K. Ini kita tulis ulang. Tambah. Nah ini kita kali ke dalam. 2 kali K dia 2K. 2 kali 1 dia 2. Tambah 2 di sini kita buat tambah 2 di sini. Ini tidak boleh 2 ini kali ke 2 ini tidak boleh ya. Karena 2 ini hanya boleh dikalikan ke dalam kurung yang ada di sini. Jadi 2 kali K ditambah 2 kali 1. Hasilnya 2K tambah 2. Di ujung ini ada tambah 2. Kita tulis ulang dia tambah 2. Selanjutnya di sini kita tulis ulang saja ya. Yang ini kita tulis ulang saja. Kita lanjutkan. Ini yang kita peroleh tadi. Yang kita peroleh tadi saya letakkan di sini supaya mudah kita lihat. Kita lanjutkan kemari. K kuadrat tambah 3K. Itu kita tulis ulang. Yang dari sini ya, tulis ulang. Tambah ini 2K, tulis ulang. Ini bisa dijumlahkan. 2 tambah 2 ini 4 ya, taruh di sini. Sama dengan. Kemudian ini K tambah 1 di kuadrat, K tambah 1 kuadratkan ini kita selesaikan ya. Cara cepat menyelesaikannya. K ini berpangkat 2 dulu, atau K kuadrat dulu, ini dia. Lalu 2 ini kalikan ke K, kalikan ke 1. Kalikan ke plus 1 ya. Jadi 2 kali K, 2K. Kali plus 1. Tetap 2K. Jadi kita tulis ini plus 2K. Lalu plus 1 ini dikuadratkan. 1 kuadrat masih 1 ya. Jadi tetap 1. Jadi K tambah 1 kuadrat ini hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Lalu ditambah di sini, ini tambah, kita buat tambah di sini. 3 kali K, 3K, 3 kali 1, 3. Selanjutnya, kita selesaikan. K kuadrat ini tulis ulang. Tambah 5K. 5K ini diperoleh dari 3K ditambah 2K. Ya, 3K ditambah 2K. Karena dia sama-sama K, jadi kita bisa tambahkan 3K ditambah 2K. Hasilnya 5K. Tambah 4, tulis ulang tambah 4. Sama dengan tetap K kuadrat, tulis ulang. Ini 2K, ini 3K. Jadi kalau ditambahkan 2K dengan 3K, dia menjadi 5K. Kemudian ini plus 1, ini plus 3. Kalau ditambahkan dia jadi plus 4. Oke, perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi terbuktilah bahwa soal tadi yaitu 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Tambah 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N. Jadi bukti bahwa ini benar bahwa kita harus buktikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Kalau udah sama, maka soal tadi terbukti benar. Oke, kita langsung ke soalnya. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 itu sama dengan N kuadrat. Coba dibuktikan ini dengan cara 3 langkah tadi. Nah, soal ini sebenarnya hanya satu ya. Ini soal ya. Ini soal ini sebenarnya satu. Saya buat 2 begini supaya tahu maksudnya apa. Maksudnya ada soal berbunyi seperti ini, tetapi maksudnya ini. Ada juga soal berbunyi seperti ini, tetapi maksudnya juga ini.
Soal ini bisa juga diucapkan atau dituliskan dengan cara buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Ya, bahasa ini sama aja pertanyaannya dengan buktikan bahwa 1 tambah 3 dan seterusnya ini sama ya. Jadi dua soal ini sama namun diucapkan dalam bentuk yang berbeda. Demikian tadi penjelasan saya tentang induksi matematika bagian 1. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami, yang sulit dipahami, silahkan temui gurunya langsung, bertanya langsung kepada gurunya. Mudah-mudahan gurunya bisa menjelaskan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan tidak sia-sia ya. Oke, saya kira kita cukupkan penjelasan kita pada materi bagian 1 ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.